jangan pernah hilang. Mudah sekali dia itu menangis melihat nasibnya orang. Bagus, bagus. Kenapa? Begitulah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW itu rahmatnya luar biasa. Bahkan rahmatnya kepada umatnya melebihi daripada rahmat siapapun juga di antara umatnya. Bahkan dari diri kita kepada diri kita. Kenapa kita itu kalau semua jalan ya, kemudian ada sesuatu yang membahayakan kita, secara refleks kita itu memberontak supaya kita tidak kena bahayanya itu kan. Kenapa? Karena itu sayangnya kita kepada diri kita, yang mungkin tidak akan kita lakukan kepada orang lain. Refleks itu hanya untuk diri kita sendiri, tapi kepada orang lain enggak. Kenapa? Karena sayang kita kepada diri kita itu lebih besar daripada sayang kita kepada orang lain. Nabi Muhammad sayang kepada kita melebihi daripada sayang diri kita kepada diri kita. Kalau Nabi Rasul mereka mengatakan nafsi, 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 sendiri, aku juga mikirkan diriku sendiri karena aku lebih sayang kepada diriku sendiri sebelum aku sayang kepada umatku. Itu maksudnya. Tapi Nabi Muhammad tidak, ummati, ummati. Ucapan terakhir ketika meninggal, ummati, ummati. Ucapan awal ketika dia dibangkitkan kembali, ummati, ummati. Itu rahmatnya Nabi Muhammad luar biasa. Sampai-sampai diumpamakan Nabi Muhammad itu dan para ulama Nabi Muhammad serta syariat yang terus dibawa sampai hari kiamat, masalakum wa masali kamasalis tauqada nara. Perumpamaan kalian dengan perumpamaanku ini dengan kalian sama seperti orang yang sedang menghidupkan api unggun. Ketika api unggun itu nyala, apa yang terjadi? Banyak binatang-binatang serangga kecil menghampiri kepada api dan masuk bahkan ke dalam api sehingga mereka terbakar dan binasa. Itulah perumpamaan kita ini. Disangkanya HP itu ada kesenangan, ya, hiburan-hiburan yang internet itu TikTok dan sebagainya itu, itu kesenangan. Baik, itu api itu. Jangan, itu api. Dia nggak tahu. Faham? Akibatnya itu dia nggak tahu. Dia akan teringat terus, merusak hatinya. Melihat wajahnya saja itu pengaruh kepada dirinya. Nah, itu semuanya tanpa dia sadari. Dia nggak paham. Sama seperti ketika binatang serangga itu masuk ke dalam api unggun yang telah dinyalakan itu. Dia sangkanya ini kesenangan. Masuk ke dalamnya, mati dia. Maka aku, kata Nabi Muhammad, setiap kali serangga itu datang, aku usir. Jangan, jangan, ini api. Jangan, ini api, diusirnya. Fa ana akhizun bihujazikum wa antum tuflituna min yadi. Aku ini berusaha untuk untuk mengambil, menarik bokong kalian supaya jangan teruskan itu api itu, jangan teruskan. Tapi herannya kalian itu berusaha untuk melepaskan diri kalian dari tanganku. Itu kata Nabi Muhammad. Nah, jadi kenapa kita kok merasa seperti ini? Seakan-akan yang namanya kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan yang bisa menyebabkan kita tertawa, lepas, ringan dan sebagainya, itu dalam kemaksiatan. Kenapa? Karena kita masih diliputi hawa nafsu. Tapi ketika hawa nafsu sudah kita kendalikan, enggak lagi. Tapi senangnya apa? Senangnya seperti sekarang ini, asik. Jadi kita itu taklim, pengen lagi taklim. Kalau Allah seumpama kita taklim masa segap sampai subuh, asik deh kayaknya gitu loh. Itu nanti setelah kita itu mengendalikan hawa nafsu seperti itu. Tapi kalau sekarang tidak. Kenapa? Jangankan nunggu nanti, sekarang aja sudah banyak yang ngantuk tuh. Nah itu. Kenapa? Karena kita masih belum mengendalikan hawa nafsu. Aja seperti itu.